Hong wilaheng sekaring bawono langgeng peteng dedet lelimengan biar padang bangun raino. Geteri raino wayahe esuk kumandange tel-gatel bleduk sinambi mabul. Triwus mangucap telu bahwana jagat geteri jagat telu. Jagat sing kawis sawiji yaitu jagat kelairan. Jagat sing kapindho yakuwi jagat keuripan dan jagat sing kaping telu yaitu jagat kematian. Ing kene manungsa kabeh wus salah dalan. Maca tangga lan kanan kirine iso nanging maca dirine tidak iso atau tidak bisa mengorek sana dan sini. Pada dasarnya dirinya sendiri belum benar. Jika diri Anda sudah benar, coba analisa. Tuhan menciptakan anggota badan itu adalah lengkap, ada tangan dan mulut dan segalanya. Anda memilih mulut, tentunya resiko besar kecilnya. Dengan tangan Anda harus memikirkan. Sementara Anda ngorek sana, ngorek sini, bicara sana, bicara sini, bicara kejelekan orang sana, pada dasarnya dirimu apa sudah benar untuk membaca dirimu sendiri. Tuhan menciptakan tangan dan mulut, tentunya Anda sebagai manusia diciptakan, yaitu pikiran Anda harus memikir besar kecilnya, yaitu resiko. Maka peribahasa sudah mengatakan, yaitu mulutmu adalah harimaumu. Pada dasarnya dirimu banyak bicara, risiko besar. Pada dasarnya seolah-olah kamu memberi arahan surga dan neraka yang pada dasarnya surga neraka untuk dirimu aja mungkin itu tidak bisa. Maka dari itulah hati-hati jadi manusia. Ya, saya sarankan kepada saudara Marcel, pada dasarnya Ibu Ida itu tidak ada bedanya, saya ulangi lagi, tidak ada bedanya dengan Sunan Kalijogo. Cuma bedanya Sunan Kalijogo bertapa di tempat sepi, Bu Ida bertapa yaitu di tempat yang ramai. Itu sudah tradisi orang Jawa, yaitu yang namanya topo ngrame, topo dalam sepi dan topo di dalam keramaian. Ibu Ida itu bertapa di dalam keramaian. Itu tradisi Jawa. Maka Marcel, sebagai Anda sebagai manusia, ya kalau memang ilmumu masih belum cukup atau ilmu yang kau dapatkan dari barat belum mampu Anda untuk mengorek atau membicarakan timur. Orang timur itu sudah dinobatkan, yaitu menyempurnakan segalanya. Yang datang dari barat ke timur, pada dasarnya contoh aja agama nanti yang dari barat ke timur itu berhentinya di timur. Nah, berhenti di timur tentu saja akan tumbuh dan berkembang. Agama yang dari barat akan tumbuh berkembang di Indonesia karena timurnya Indonesia sudah tidak ada lagi. Jadi bagaikan biji yang datang dari barat berhenti di timur akan tumbuh dan berkembang.
Maka dari itulah tumbuh dan berkembangnya agama nanti akan jadi 73 aliran sudah tercantumkan dan banyak orang sudah ngomong. Itu akan terjadi, tapi sebagai timur punya kewajiban untuk menyempurnakan itulah. Namanya sempurnanya agama itu di tangan Sunan Kalijogo yang mewakili Sunan Kalijogo. Maka di Jawa ada yaitu tradisi yang namanya bertapa. Jadi sekali lagi, Sunan Kalijogo itu betapanya yaitu di tempat sepi untuk melepaskan sukma dari raganya untuk bertemu Tuhan. Untuk menghadapi yaitu skala besar, artinya untuk kehidupan manusia semua yang di dunia ini. Tapi Ibu Ida ini bertapa ngerame beda dari Sunan Kalijaga, tapi intinya sama. Cuma Bu Ida itu skala kecil. Ya, skala kecil itu antara lain yaitu Bu Ida punya yang namanya ilmu dan jiwanya Bu Ida itu. Jadi Bu Ida itu menjalankan tapa demi sempurnanya yaitu ilmu yang dimiliki, dan nanti jiwanya Bu Ida nanti kalau kembali ke hadapan Gusti ada Tuhan nanti ya disempurnakan. Harus ada keseimbangan. Jika orang punya ilmu, jangan sampai dimakan ilmunya, makanya harus mengimbangi. Jadi sekali lagi, Ibu Ida itu topong rame tanya orang Jawa. Kalau Marcel kamu belum bisa. Kalau mau mewakili orang Jawa, kamu belum bisa. Pada dasarnya ilmu Jawa atau orang Jawa itu ilmunya padi, semakin berisi tunduk diri. Jangan Anda merasa pintar atau yang paling hebat. Itu kehebatan itu belum muncul pada orang Jawa yang bertapa sekarang ini, berwujudnya masih kayu, belum keluar di dalam batu, belum bisa keluar di dalam laut, belum bisa keluar. Pada akhir zaman akan keluar, yaitu akan membuktikan sebenarnya siapa orang Jawa. Orang Jawa itu adalah padi, ilmu padi. Jangan kok kira orang Jawa itu tidak ada dan tidak mengerti. Hati-hati, hati-hati kamu Marcel. Kamu masih anak dini. Pada dasarnya minyak bubut atau minyak bintang itu didapatkan dari kekuatan alam, tidak bisa dikoreksi sama yang namanya ilmu yang masih dini. Masih dini seperti ilmu kedokteran, itu belum bisa mengorek yang namanya ilmu tradisi. Karena ilmu tradisi diturunkan Tuhan dengan kekuatan alam. Ya, skala kecilnya saya tak bicara ya tentang sangkal putung, tidak ada bedanya dengan minyak bintang. Cuma kekuatannya beda. Semua itu intinya yaitu cuma untuk berusaha. Yang di Jawa itu adanya mas sangkal putung yang didapatkan dari kekuatan yaitu burung bubut. Jadi burung bubut itu bertelur, nanti kalau sudah bertelur itu jadi indil kalau orang Jawa, akan jadi burung itu. Nah di sarangnya itu dipatah-patah, nanti kalau dia itu bisa kembali, bisa lurus kakinya atau patahan kaki-kakinya atau sayapnya nanti bisa kembali, itulah nanti dijadikan minyak. Itu aja kecilnya, saya tidak bisa ngomeni yang namanya yaitu minyak bintang. Minyak bintang lebih tinggi dari namanya sangkal putung itu. Maka Marcel dan dokter-dokter yang di Jawa Anda ada mendapatkan ilmu dari sekolahan. Ini ilmu di luar sekolahan. Ini didapatkan dari alam, bukan didapatkan dari buku tertulis.
Maka dari itulah hati-hati. Maka jadi saudara Marcel, Anda tidak bisa memakili orang Jawa, itu pasti. Anda bukan orang Jawa. Kupastikan Anda bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa setahap Anda, seumur Anda masih harus berguru ilmu dulu. Jadi harus tahu selah-selahnya. Yang namanya perkataan juga begitu. Jangan sekali-kali mengancam, menyampur adukan dengan suku. Pada dasarnya jika dirimu yang dibenturkan, membentur sendiri atau kamu dibentur orang, itu memang kelakuanmu atau mungkin itu hukum karmamu. Tapi kalau sampai menyangkut orang lain, suku lain, mengatut-ngatutnya suku lain, itu resikonya besar. Jadi jangan sampai Anda itu asal ngomong, adalah mulutmu adalah harimaumu. Jangan bisa mulutmu, harimaumu bisa memecah belah yang namanya di Indonesia ini adalah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Anda jangan sekali-kali Ibu Pertiwi ini kamu bikin susah hati. Makanya saya ingatkan Anda, kalau ingin tahu surga dan neraka atau ingin mendapatkan surga, Anda itu cuma dua, yaitu berbakti sama ibu yang melahirkan kamu. Kedua yaitu Ibu Pertiwi, yang tanah bumi yang kamu injak ini keluar pohon singkong ya kamu makan, itu namanya ASI. Tidak bedanya dengan ibu yang melahirkanmu yang memberi ASI. Jadi Anda jangan menyalahi kodratmu. Jangan menyalahi kodratmu. Kamu sudah dikodratkan dari orang timur, tidak usah jadi orang barat. Itu Anda sudah salah menyalahi kodrat. Kalau ilmu yang kamu dapatkan dari barat belum mampu dan tidak ada garisnya untuk bisa menghakimi timur barat itu, maka saya ingatkan Anda, peradaban manusia itu dari timur, bukan dari barat. Apa buktinya? Buktinya terbitnya matahari. Ya nanti saya teruskan sekalian. Jadi nanti buktinya matahari dan tradisi itu yang namanya tapa itu orang di barat tidak punya. Sehebat-hebat orang barat itu sudah digariskan, nanti jadi manusia robot, akan dihilangkan dari bumi Pertiwi, dari dunia ini. Pada dasarnya nanti orang Jawa atau orang Timur yang akan masih tersisa dari separuh kehidupan. IKN lah akan menjadi saksi bukti bahwa Timur adanya IKN, peradaban baru nanti akan dimulai. Pada dasarnya IKN itu ada bukan kemauan manusia tapi kemauan alam, yang dalam artinya dilihat buktinya waktu itu Pak Karno bicara, Pak Harto mengadakan transmigrasi seolah-olah membabat hutannya, dan Pak Jokowi membangun. Itu sudah orang tiga, yang namanya Tritunggal. Jadi orang tiga itu bikin pasti jadi. Ya Pak Karno sekalian, Pak Karno bicara, merencanakan, Pak Harto terseret sama alam mengadakan transmigrasi, membuka lahannya. Dan ketiga Pak Jokowi untuk membangun bangunannya. Jadi ikan itu nggak ada, ceritanya nggak jadi. Itu. Makanya IKN nanti Anda bisa ngecek, tidak perlu bertahun-tahun lagi.
mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ini akan terbukti IKN itu tujuan manusia atau alam. Tapi Anda harus cermat dalam berpikir yang mana yang tujuan alam dan tujuan manusia. Jika tujuan manusia itu berdasarkan membangun banyak uangnya seperti negara-negara luar sana, makanya terjadi gagal. Tapi Indonesia tidak akan pernah bicara kegagalan atau karena ini tujuan alam. Anda harus pintar untuk menilai dan memprediksi. Jika nanti tujuan alam itu ada ciri khasnya, ada kelahiran, ada kematian, ada bibit yang tumbuh, ada pohon yang ditebang. Jadi ada hidup dan kematian. Jadi dari situ. Jadi nanti kalau ikan berdiri yang terjadi apa? Misalnya ada berdiri bangunan, harus ada yang rebah. Inilah tujuan alam. Jikalau ego manusia ya cuma berdasarkan negara berduit langsung membangun, itu bukan ego manusia atau tujuan manusia, tapi ego alam ini. Maka perlu Anda sadari, dan saya ingatkan lagi, Anda sebagai marshal yaitu hati-hati. Hati-hati, Anda belum bisa sebenarnya untuk memakili orang Jawa. Pada dasarnya tradisi Jawa itu sudah turun-temurun. Jadi sudah temurun-temurun, tidak bisa dikorek dari ilmu dari sekolahan karena dari kekuatan alam. Maka dari itulah orang Jawa sudah bicara, pada akhir zaman nanti agama tinggal satu. Ini hati-hati, jangan sekali-kali Anda membenturkan satu suku satu lainnya. Akan terjadilah sumber daya manusia goyang. Ya, terima kasih, saya sampaikan ini cuma omong kosong. Kalau memangnya ini benar ya pakai, kalau tidak benar ya anggap aja saya orang gila. Terima kasih, saya sampaikan.